Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur jika sampai hari ini kita senantiasa selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Liturgi Minggu Pentakosta Gereja Pokda Sana Indah, Minggu 31 Mei 2020, hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Margaret ONN Lentrasi STH sebagai pelayan firman. Marilah kita konsentrasikan diri kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah konsentrasikan diri kita masing-masing. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di sorga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bersaat teduh sejenak. Terpujilah Allah, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Agung dan besarlah namanya sampai selama-lamanya. Sebab dialah yang membimbing dan memelihara kita sampai saat ini. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 3, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sekarang dan selamanya. Nubuatan Nabi Yoel tentang hari Pentakosta. Umat yang dikasihi Tuhan, dengarlah nubuatan Nabi Yoel tentang hari Pentakosta yang tertulis dalam kitab Nabi Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 sampai ke-32 yang berbunyi demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan
akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hauskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa, jika Engkau senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan hingga hari ini Tuhan, hingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ya Bapa, atas pengampunan-Mu atas segala dosa yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini, baik melalui tutur kata kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati sesama kami, terlebih melukai hati sesama kami dan hati kudus-Mu ya Bapa. Ampunilah kami, karena kami sangat Tuhan berdosa melawan kehendak-Mu. Seringkali kami lari dari perintah dan titah-titah-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, sehingga kami dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari NKP 12 ayat 1 dan 3. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Oh Roh Kudus, berikanlah karunia, hancurkan kuasa setan dalamku. Jadilah pandu dan terang selamanya, dan bagi Tuhanku siapkan hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Umat yang dikasihi Tuhan, bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan di dalam kitab Mazmur 103 pada ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat."
berdasarkan firman Tuhan ini. Maka sebagai hamba Allah kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarkanku nada indah di tamangan surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Petunjuk hidup baru, jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup di dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 5, ayatnya yang ke-16 sampai ke-26, yang berbunyi demikian. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 55 ayat 1 dan 2, Ya sumber kasih Roh Kudus. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan apimu, sehingga hati kami pun penuh semangatmu.
Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Allah di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberkati kami, yang senantiasa menuntun kami dengan kasih setiamu, sehingga hari ini, Minggu 31 Mei 2020, kami boleh kembali beribadah kepadamu, secara khusus merayakan hari keturunan Roh Kudus, Hari Raya Pentakosta. Terima kasih Bapa, Engkau memberi kami waktu dan kesempatan untuk boleh senantiasa mencari hadirat-Mu yang kudus melalui peribadahan kami di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon saat ini ya Bapa, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang Engkau curahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu di kota Yerusalem. Roh Kudus itulah yang mendiami hati dan pikiran kami, yang menolong kami untuk benar-benar fokus membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu sungguh boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa. Bersabdalah bagi kami siap untuk menerima firman. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari Minggu Pentakosta saat ini. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Jemaat Tuhan, sekali lagi pembacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirena, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?"
tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan yang sehat, tetap sabar, tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap bersyukur dalam segala keadaan, walaupun kita masih terus berjuang di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 saat ini. Umat Tuhan, ketika kita merayakan Hari Pentakosta hari ini, 31 Mei 2020. Satu hal yang senantiasa kita ingat ketika kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Pentakosta berbicara soal pemenuhan janji Tuhan. Itulah yang harus selalu kita ingat ketika kita merayakan Pentakosta. Sekali lagi bahwa Pentakosta bicara soal pemenuhan janji Tuhan. Penggenapan janji Tuhan. Janji Tuhan digenapi melalui peristiwa Pentakosta. Disinilah kita melihat bahwa ketika Allah sudah berjanji, maka ia tidak pernah mengingkari janji. Janji yang sudah terungkap sejak zaman Nabi Yoel. Yang kita baca di dalam nubuatan Nabi Yoel pada pasal yang kedua, kitab Nabi Yoel. Ayat yang ke-28 sampai 32. Di mana firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan seterusnya sampai ayat 32. Inilah nubuatan yang tergenapi. Janji firman yang digenapi. Di mana Tuhan Yesus juga di dalam pelayanannya juga berjanji hal yang sama kepada murid-muridnya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16, sampai dengan ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bahkan sesaat sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia pun berjanji di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Di mana firman Tuhan yang kita telah baca di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mengatakan bahwa
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayatnya yang keempat, dan ayatnya yang kedelapan. Di sana pun Tuhan Yesus berjanji. Dia mengatakan bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa. Dan ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul yang pertama mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Semua firman yang saya bacakan tadi adalah janji-janji Tuhan tentang keturunan Roh Kudus. Bagaimana Allah berjanji untuk menyertai para murid dengan rohnya sendiri. Dengan roh Allah sendiri. Roh kebenaran itu. Roh yang selalu menyertai mereka dalam segala keberadaan mereka. Secara khusus ketika mereka bersaksi tentang Dia, Allah yang hidup. Umat Tuhan perhatikan dua hal dari semua firman yang tadi saya bacakan. Yang pertama, semua janji firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus, semuanya digenapi melalui peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, Roh Allah sendiri, yang turun ke dunia untuk menyertai manusia dan diam bersama manusia. Tidak ada satupun perkataan firman Tuhan yang tidak digenapi. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Tidak ada satupun janji Tuhan yang diingkari. Sebab Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Itulah yang saya katakan tadi. Ketika kita merayakan Pentakosta, kita merayakan tentang pemenuhan janji. Firman-Nya ya dan amin. Janjinya pasti dan dipenuhi. Berbeda dengan kita manusia. Saya berjanji kepada anak saya untuk memperbaiki sepedanya yang rusak. Dan sampai hari ini, saya belum memenuhi janji saya. Kenapa? Banyak alasan. Karena belum ada waktu untuk membawa sepeda itu ke bengkel sepeda. Karena saya merasa masih banyak keperluan lain yang lebih penting daripada itu. Dan banyak juga alasan-alasan yang membuat sampai hari ini saya belum memenuhi janji saya. Tapi ketika sudah berjanji, suatu saat harus dilakukan janji. Tetapi, kalaupun janji itu dipenuhi, biasanya dengan syarat bahwa anak saya harus mendapatkan nilai yang bagus, bahwa prestasi belajarnya harus baik, rapornya baik, dia harus dengar-dengaran. Kalau dia sudah melakukan semua itu, pasti saya akan memenuhi janji saya. Tapi ketika dia banyak bermain dan dia tidak melakukan apa yang saya minta, maka saya tidak akan memperbaiki sepeda itu. Kenapa? Karena pasti waktunya akan habis dengan bermain sepeda. Nah, itulah kita manusia. Tetapi saya melihat dalam bacaan ini,
Hal yang kedua, bahwa ternyata Tuhan pun demikian. Tuhan memenuhi janjinya ketika manusia melakukan perintahnya. Sekali lagi Tuhan memenuhi janjinya ketika manusia melakukan perintahnya. Perhatikan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat tadi. Yesus melarang murid-muridnya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Para murid harus tinggal di Yerusalem, menantikan Roh Kudus, menantikan janji Bapa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, apakah para murid taat? Iya, mereka taat. Mereka tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun dalam bentuk lidah-lidah api dalam bacaan kita tadi. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Sama dengan Matius 28 ayat 20. Ketika Yesus berkata ketika manusia melakukan apa yang diperintahkan, maka janji penyertaan Tuhan. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Hidup melakukan firman Tuhan. Hidup taat kepada perintah atau kehendak Tuhan. Maka Tuhan dekat dengan kita. Roh Kudus ada menyertai kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup jauh dari Tuhan, mengikuti keinginan diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu manusiawi kita, Roh Kudus jelas menjauh. Tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang ada adalah roh dunia, roh dari si jahat itu yang menyertai kita. Demikianlah kita membaca di dalam petunjuk hidup baru tadi. Surat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ketika orang tidak hidup dalam roh, maka yang ada adalah perbuatan daging dan keinginan daging. Tetapi ketika orang hidup di dalam roh, maka yang ada adalah mereka menghasilkan buah-buah roh. Kembali lagi, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Galatia pasal 5, ayat yang ke-16 sampai 26. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir ini sama dengan kondisi kita saat ini. Di tengah wabah virus corona ini. Kalau kita taat pada protokol kesehatan, kita membatasi diri untuk keluar rumah, keluar hanya untuk keperluan yang penting. Kita lebih banyak berdiam di rumah, kita selalu memakai masker, kita menghindari kerumunan, menjaga kesehatan kita, maka kita aman. Tetapi kalau kita tidak taat, seperti banyak orang di luar sana, kalau kita melihat luar biasa kondisi belakangan ini, sepertinya orang tidak lagi peduli dengan virus corona. Bukannya menghindar, malahan berkumpul di pasar, tempat-tempat perbelanjaan. Begitu ramai, semua orang berebut untuk membeli keperluan yang mungkin tidak terlalu penting. Kita berdoa sampai kita jungkir balik sekalipun. Tetapi kalau kita tidak taat, maka percuma. Indonesia sulit untuk sembuh karena banyak orang yang tidak taat. Tuhan berkata, bagaimana aku mau menolongmu kalau engkau sendiri tidak mau menolong dirimu sendiri.
Dalam pergumulan yang lain pun mungkin demikian. Mungkin doa-doa kita belum dijawab. Karena apa? Karena kita belum taat dengan sepenuh hati. Kita belum benar-benar hidup di dalam roh. Kita belum sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Kita belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan yang kita renungkan pada hari Pentakosta ini, intinya adalah janji Tuhan dipenuhi ketika manusia taat kepada perintahnya. Roh Kudus tidak turun kalau para murid tidak diam di Yerusalem dan menanti janji Bapa. Tetapi Roh Kudus turun karena mereka menanti janji Bapa. Dengan demikian, setiap janji harus disertai dengan tindakan yang nyata. Baik tindakan dari orang yang berjanji, maupun tindakan dari orang yang menerima janji. Jika saya memberi contoh tadi, saya berjanji kepada anak saya harus lanjutkan itu dengan tindakan yang nyata. Tetapi anak saya juga harus melakukan apa yang saya minta supaya janji itu terwujud. Ketika janji tidak disertai dengan tindakan, maka janji itu akan gagal diwujudkan. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa Tuhan sudah memenuhi janjinya. Dia telah mencurahkan Roh Kudus. Dia menghendaki kita sebagai umatnya untuk merespon tindakan pemenuhan janji Allah itu. Dengan apa? Dengan menjadi saksi-saksi. Karena itu tema renungan kita hari Minggu ini. Diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah-tengah dunia. Diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah-tengah dunia. Dan itu yang dilakukan oleh para murid dalam bacaan kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Roh Kudus turun, janji Allah dipenuhi, Tuhan telah bertindak, para murid pun bertindak dengan memberitakan firman Tuhan kepada ribuan orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu, pada hari raya panen gandum, pada hari yang ke-50, ungkapan syukur mereka atas panen, sehingga disitulah mereka merayakan Pentakosta, yang akhirnya di dalam kehidupan Kristen, Pentakosta itu berubah makna menjadi ribuan orang yang dipanen, dituai untuk kemuliaan Allah, menjadi gereja yang pertama percaya kepada Allah. Perhatikan ayat yang ke-11, bagian terakhir dari bacaan kita. Di mana di sana dikatakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itulah yang dilakukan oleh para murid dalam kesaksian mereka. Mereka memberitakan tentang firman Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan besar Allah, yaitu keselamatan yang dianugerahkannya melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib, tetapi bangkit pada hari yang ketiga, dan akhirnya naik sorga. Petrus dan kawan-kawan berbicara tentang kebenaran ini. Kita membaca di dalam ayat 14 dan seterusnya, khotbah Petrus. Perbuatan-perbuatan besar Allah diceritakan. Maka saya tidak berpanjang lebar. Yang Tuhan mau dari kita semua saat ini, ceritakan perbuatan besar Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sampai di hari ini. Apa perbuatan besar Allah yang Bapak Ibu Saudara rasakan di dalam kehidupan ini?
Yang pertama tentunya keselamatan, kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Penebusan dosa kita. Bahwa sesungguhnya kita ini manusia yang binasa. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, Ia mau menyelamatkan kita. Dan Ia terus menyertai kita. Menuntun kita dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Supaya jangan kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita mau hidup bagi kemuliaan Allah. Beritakan itu di dalam kehidupan kita. Bahwa kita punya Allah yang hidup. Bahwa kita punya Allah yang sangat baik, yang maha kasih. Yang menghendaki kita juga melakukan kasih-Nya di dalam kehidupan. Apa perbuatan besar Allah yang kita nikmati sampai di hari ini? Renungkan dan beritakan. Pikirkan dan ceritakan. Khususnya di dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah yang keluar dari mulut kita bukan sungut-sungut. Bukan keluhan-keluhan. Bukan kutukan-kutukan. Tetapi cerita-cerita tentang kebaikan-kebaikan Allah yang kita alami di tengah-tengah COVID ini. Ungkapan syukur yang keluar dari mulut kita karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Walaupun mungkin kita kehilangan mata pencaharian. Walaupun mungkin kita dalam kesusahan. Walaupun mungkin gaji kita dipotong setengah. Tapi terus ceritakan bahwa Tuhan baik bagi Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir akan hidupmu. Terus yakin bahwa Tuhan memelihara kita. Kita bisa sehat. Kita bisa tetap bekerja dari rumah. Anak-anak kita bisa tetap kuliah dengan sehat walaupun lewat online. Bisa tetap sekolah walaupun dari rumah. Kita bisa punya banyak waktu bersama keluarga. Suami yang tadinya tidak mau mengambil bagian dalam pekerjaan rumah. Sekarang menjadi mau mencuci pakaian. Melakukan pekerjaan rumah yang tidak biasanya dia lakukan. Itu semua sukacita yang kita alami di tengah-tengah COVID ini. Dan juga kita belajar untuk peduli dengan sesama yang membutuhkan, dengan sesama yang berbeban berat. Kita bukan hanya mendoakan, tetapi kita juga bertindak. Kita memberi, kita menolong mereka dengan apa yang bisa kita lakukan. Ceritakan semuanya itu. Itulah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menceritakan kebaikan Tuhan, Roh Kudus memperlengkapi kita, menyertai kita di dalam kesusahan yang kita alami saat-saat ini. Sebab Roh Kudus dicurahkan untuk kita bisa bersaksi, bercerita tentang perbuatan-perbuatan besar Allah dalam hidup kita masing-masing. Sekali lagi, inilah yang kita renungkan di hari raya Pentakosta. Kita diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah-tengah dunia. Karena itu umat Tuhan yang dikasihi, Tuhan telah memenuhi janjinya kepada kita. Dia telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dia mau kita pun menindaklanjuti karya Tuhan di dalam kehidupan kita dengan menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Dia kerjakan bagi kita. Maka marilah kita semua merenung dan memberitakan, memikirkan dan menceritakan betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan selalu menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Kita bernyanyi menyambut firman Tuhan dengan nyanyian
Kidung Baru 104, bait yang pertama dan yang kedua. Apinya berkobar dalam hati. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, harapku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Mari jemaat Tuhan, kita menyampaikan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami imani, di dalam kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Allah yang memberikan kami waktu, kesempatan untuk beribadah di hari Minggu Pentakosta ini. Merayakan hari keturunan Roh Kudus. Merayakan pemenuhan janji Allah kepada para murid dan kami sekalian, umat yang percaya kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah yang senantiasa memenuhi janji-Mu. Sehingga kami tidak perlu takut atau khawatir akan hidup ini. Sebab sekali Tuhan berjanji, janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan itu nyata melalui peristiwa Pentakosta. Ketika Tuhan memenuhi janjinya, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai para murid, untuk memampukan para murid bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Maka biarlah Tuhan, di hari raya Pentakosta ini, kami semua juga diingatkan, dikuatkan oleh firman-Mu, bahwa Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus menolong kami untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sehingga di dalam setiap kesulitan, pergumulan, tantangan yang kami hadapi, Tuhan, kami tidak mengeluh, kami tidak bersungut-sungut, kami tidak ragu akan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami selalu percaya, Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus. Tuhan yang memampukan kami untuk selalu bercerita tentang perbuatan-perbuatan besar Allah di dalam kehidupan setiap kami, umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan hidup kami. Kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam segala keberadaan kami menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu yang boleh mendengarkan dan beribadah melalui channel YouTube ini Tuhan. Berkatilah mereka.
baik jemaat Pokda Sana Indah secara khusus, maupun semua yang lain yang mungkin mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan menolong kami, firman-Mu menjadi kekuatan kami. Bapa Surgawi, Engkau yang memberkati semua umat-Mu ini. Dalam kehidupan keluarga rumah tangga, dalam kehidupan sebagai orang tua, suami, istri, pemuda, remaja, anak-anak, bahkan anak-anak yang masih di dalam kandungan. Berkati semua umat-Mu ya Tuhan. Khususnya di dalam kondisi kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak kesulitan yang kami hadapi ya Tuhan. Mungkin ada yang kehilangan mata pencaharian. Ada yang mengalami kemerosotan secara ekonomi. Tuhan Yesus, kami serahkan semua pergumulan kami. Kami serahkan semua beban hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi kelegaan bagi kami. Karena Engkau sendiri yang berfirman, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapa, biarlah setiap kami mau selalu berserah penuh kepada Tuhan. Dan percaya akan janji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami setiap saat. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau berjanji, Engkau menggenapi janji-Mu. Badai COVID-19 ini akan berlalu dari kehidupan kami Tuhan. Pada waktu Tuhan yang indah bagi kami. Kami percaya Tuhan ada waktunya. Seperti kami menikmati pelangi sehabis hujan. Itulah janji penyertaan-Mu bagi kami. Tidak selamanya kami berada di dalam kesusahan. Ada saatnya semuanya ini berlalu. Dan kami bisa menikmati pelangi kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami, tabahkan hati kami. Teguhkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam situasi yang tidak mudah saat-saat ini. Kami berdoa, kami rindu, kami dapat bersekutu kembali Bapa. Kami dapat beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Kami rindu untuk kembali bekerja bersama-sama dengan rekan-rekan sekerja kami. Kami rindu untuk dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Anak-anak boleh sekolah. Kami rindu semua kehidupan yang normal itu Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan indah bagi kami. Kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan lainnya dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab setiap doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur bersama jemaat-Mu yang bertambah setahun usia. Kami doakan ya Tuhan, Ibu Lumintang Pasaribu, Ibu Eni Wahyuni, Saudara Daniel Pedro, Ibu Maya Sirait, Saudara Ave Manalu, Bapak Hotman Simbolon. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara yang telah kami sebut namanya ini. Maupun yang tidak kami sebut namanya. Ketika mereka merayakan setahun usia pemberian Tuhan, biarlah hati mereka melimpah dengan rasa syukur bahwa Tuhan boleh menganugerahkan kehidupan dan keselamatan sampai di hari ini. Itu semua berkat yang begitu besar. Biarlah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan boleh selalu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berikan umur panjang, berikan kesehatan senantiasa bagi mereka. Bagi semua umat-Mu ya Tuhan. Kami semua boleh ada dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pelayanan di dalam jemaat ini. Tuhan terus memberkati para majelis jemaat. Tuhan terus memberkati semua komisi-komisi dan juga tim multimedia, diakonia, semua hamba-hamba-Mu yang bekerja, melayani, khususnya yang boleh melayani di hari Minggu Pentakosta ini. Tuhan Yesus memberkati semua hamba-hamba-Mu ini, agar kami tetap di dalam kerinduan untuk melayani, semangat dan sukacita untuk terus melayani pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami.
Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan terus beri hikmat, kekuatan untuk mereka. Boleh terus melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam pemerintahan. Khususnya pemerintah kami dalam pemerintahan, dalam semua tugas tanggung jawab mereka Tuhan berkati. Khususnya di dalam wabah bencana global virus corona ini Tuhan tolong. Supaya mereka boleh dapat mengatasi dan boleh bertindak lebih tegas lagi untuk kebaikan semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, lembaga-lembaga gereja Tuhan terus berkati. Biarlah layanan tetap boleh dilakukan sekalipun dalam situasi yang tidak mudah saat ini Bapak. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang hendak kami minta daripada-Mu. Kami mohon Tuhan sempurnakan doa kami. Tuhan dengar dan jawab kami yang sungguh-sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Kristus kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memasuki persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Roma 12 ayatnya yang pertama yang berkata demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong diedarkan, kita puji Tuhan dari NKB 133, ayatnya yang pertama. Syukur padamu, ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita pada pagi hari ini.
Segala puji syukur dan terima kasih ya Bapa dalam surga. Hingga saat ini Engkau senantiasa menyertai kami, memberi kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Tetap melindungi kami di tengah pandemi yang terjadi saat ini ya Bapa. Ya Bapa, berkati persembahan yang telah jemaat-Mu kumpulkan. Kiranya Engkau berkati jemaat-Mu semua ya Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Berkati persembahan ini sehingga boleh kami pakai di dalam pelayanan kasih di Gereja Pop Dasana Indah ini ya Bapa. Berkati juga para majelis yang melolanya sehingga boleh membawa nama harum kehadirat-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami persembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri dan kita mengakhiri ibadah Minggu Pentakosta hari ini dengan nyanyian Kidung Baru nomor 100 pada baitnya yang pertama dan yang ketiga. Rindukan kau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertailah aku. Roh Kudus terus di hatimu, karena Tuhan berkesan bawalah rencanamu. Roh Kudus terus di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejana muka terisi oleh kuasa Roh Kudus yang memenuhi janji-Nya. Roh Kudus terus di hatimu, karena Tuhan berkesan bawalah rencanamu. Roh Kudus terus di hatimu, pun dengan kuasanya. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memenuhi janji-Nya. Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu, pergilah, beritakanlah perbuatan-perbuatan besar Allah yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kembalilah dalam tugas dan tanggung jawab kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Ini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita. Sekali lagi selamat merayakan Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Wake up. All of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying.